Terima kasih untuk sampai saat ini Anda masih stay tune bersama dengan saya Kirana Nisa, karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi Sobat Merdeka, bahwasanya di jam 9 kita ada persembahan spesial karena nanti kita akan berbincang bersama dengan kawan-kawan dari BPS Kota Blitar, yang mana saat ini saya juga sudah tersambung bersama dengan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Blitar, Bapak Bambang Indarto SSI MSI. Dari Zoom, saya langsung sapa beliau. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Oke, sebentar Pak, nampaknya kita masih belum bisa tersambung suaranya. Barangkali bisa dibantu dengan teman-teman teknisi. Pagi Pak Bambang. Pagi. Alhamdulillah, aman. Siap. Oke. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukan hari ini disempatkan waktunya menyapa Sobat Merdeka. Terima kasih loh Pak. Ya, sama-sama Mbak Kirana. Ini di kantor ya Pak posisi? Betul. Oke. Di kantor. Siap. Dan sesuai dengan kisi-kisi yang kemarin saya terima, hari ini kita akan berbincang soal kondisi ketenaga kerjaan Kota Blitar 2020 di tengah pandemi COVID-19. Ya. Menarik sekali nih Pak, karena pastinya juga menjadi salah satu bahan atau topik hangat di kalangan masyarakat gitu ya. Tapi boleh digambarkan terlebih dahulu Pak, bagaimana kondisi ketenaga kerjaan masyarakat hingga sampai saat ini? Ya, secara umum sebelum kita bicara angka gitu ya, mungkin kita perlu juga memahami katanya dengan konsep ya, baik itu pekerja ataupun pengangguran yang selama ini digunakan BPS gitu ya. Jadi memang seseorang disebut bekerja gitu jika seminggu gitu ya, seminggu terakhir. Jadi misalkan ketika pelaksanaan surveinya itu hari Senin, maka pelaksanaan apakah bekerja mulai Senin pekan lalu sampai dengan hari Minggu seperti itu. Pengertiannya bekerja di sini adalah melakukan aktivitas ekonomi dan dilakukan minimal selama 1 jam berturut-turut. Nah, itu untuk konsep yang bekerja. Adapun untuk konsep yang pengangguran, yaitu mereka yang tidak bekerja, gitu ya, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, gitu ya. Nah, jadi itu poin pentingnya. Jadi pengangguran adalah yang tidak bekerja, tetapi sedang aktif mencari pekerjaan, gitu ya. Nah, itulah keduanya ini antara bekerja dan pengangguran, disinilah yang disebut angkatan kerja. Nah, sebagai tambahan, usia yang disebut penduduk usia kerja itu batasan yang diberlakukan di Indonesia itu 15 tahun ke atas, Mbak Kirana. Jadi secara konsep itu tadi ya Pak ya perbedaannya. Betul. Kalau yang pengangguran adalah yang tidak bekerja, kemudian ada kelompok katakanlah dari ibu-ibu rumah tangga, kemudian anak-anak sekolah yang juga memang belum bekerja ya Pak ya, atau tidak bekerja. Ini masuk kelompok yang mana Pak? Ya, baik Kirana. Pemirsa sekalian gitu ya. Jadi setelah penduduk usia kerja itu terbagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Tadi sudah kami jelaskan untuk yang angkatan kerja, yaitu bekerja dan pengangguran ya, dengan konsep yang tadi sudah kami jelaskan. Adapun kelompok yang kedua adalah bukan angkatan kerja. Nah, bukan angkatan kerja ini meliputi ibu rumah tangga, anak yang sedang bersekolah, tapi sama sekali tidak melakukan aktivitas membantu ya usaha atau bekerja gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat yang di luar keduanya, yaitu masyarakat mungkin secara usia sudah tidak memungkinkan melakukan aktivitas. Benar. Artinya aktivitasnya mungkin hanya jalan gitu ya, hanya di rumah saja misalnya seperti itu, karena memang kondisi usia yang tidak memungkinkan untuk beraktivitas dalam dunia kerja. Seperti itu pembagiannya, Mbak Kirana. Bukan angkatan kerja ya Pak ya untuk kelompok-kelompok yang saya tanyakan tadi. Betul. Bukan angkatan kerja. Ya, Pak, yang seperti kita ketahui bahwasanya memang Badan Pusat Statistik ini pasti akan berbicara soal data-data ya di lingkungan masyarakat, seperti itu termasuk untuk ketenaga kerjaan ini sendiri. Nah, selama ini Pak, kalau BPS ini mendapatkan jumlah katakanlah pengangguran, kemudian angkatan pekerja bukan pekerja, ini kita peroleh dari mana Pak?
Ya, jadi survei Mm-mm. untuk bisa memperoleh indikator ketenagakerjaan itu diperoleh dari survei yang bernama Survei Mm-mm. Angkatan Kerja Nasional gitu ya, Oke. atau disingkat Sakernas, yang di setiap tahunnya dilaksanakan 2 kali, Oke. yaitu periode Februari untuk menghitung indikator ketenagakerjaan level provinsi dan pusat atau Mm-mm. nasional. Yang kedua adalah pelaksanaan di bulan Agustus Mhm. untuk penghitungan sampai dengan level kabupaten. Nah, saat ini teman-teman juga dalam rangka penyelesaian pendataan survei Sakernas ini, karena Mhm. ini kan bulan Agustus gitu ya, Ya, dan benar. ini hari terakhir seperti itu Mbak Kirana. Mhm. Jadi nama Mhm. surveinya Survei Angkatan Kerja Nasional atau Oke. disingkat Sakernas. Oke. Untuk Sakernas di tingkat kota kabupaten dimulai Agustus. Berarti saat ini memang kita sedang melakukan atau barangkali memang sudah tinggal finishing atau seperti apa Pak Bambang? Ya, sebagian besar proses pendataan di lapangan sudah dilakukan, dan Mhm. untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada rumah tangga atau masyarakat Siap. yang menjadi sampel ya, dan Mhm. cukup membantu ketika petugas kami datang kemudian melakukan pendataan. Mhm. Seperti itu Mbak Mhm. Kirana. Untuk masa surveinya sendiri Pak, biasanya kita lakukan dalam berapa lama? Ya, surveinya apa maksimal 1 bulan. Oke. Jadi untuk pelaksanaan kali ini, Mhm. karena mulai dilakukan tanggal 9 Agustus, maka akan berakhir di tanggal 8 September Oke. gitu Mbak Kirana. Dan Mhm. yang sedang dilakukan saat ini adalah untuk mengukur indikator ketenagakerjaan tahun ini, yaitu tahun Siap. 2021 gitu ya. Oke. Artinya kita juga langsung terjun ya Pak ya ke masyarakatan untuk melakukan survei ini atau untuk mengetahui jumlahnya seperti itu atau kondisinya. Betul, meskipun di masa pandemi Ya, kami sebagai institusi non kementerian gitu siap. ya, Mhm. memang masih tetap memiliki kewajiban untuk melakukan pendataan. Nah, Mhm. tentunya mekanisme juga ditempuh gitu ya, Benar. mulai dari surat izin ke kelurahan, kecamatan, Mhm. terlebih di masa PPKM ini, dan Oke. itu menjadi pegangan kami ketika Mhm. masyarakat Mhm. atau responden yang menjadi responden dalam survei Sakernas ini Heeh. bisa menerima baik kehadiran kita dan siap untuk memberikan jawaban terhadap apa-apa yang kita tanyakan di pelaksanaan survei tersebut. Baik. Ya, Pak Bambang tadi disebutkan bahwasanya Sakernas untuk di tingkat provinsi dilakukan Februari sampai Agustus. Apakah ini memang sudah dirilis Pak? Paling tidak kita bisa tahu gambaran secara umum dulu seperti itu di tahun 2021 ini atau seperti apa? Ya, jadi memang untuk yang Februari Mhm. pendataan kemarin itu memang untuk level provinsi dan Benar. nasional, dan itu sudah rilis. Oke, siap. Nah, dari hasil rilis tersebut itu memang sudah ada semacam perbaikan ya, Oke, karena baik. memang tingkat pengangguran secara level provinsi dan nasional itu memang mulai berkurang gitu ya. Oke. Mhm. Mhm. Paling Tetapi heeh. pengurangannya itu masih lebih tinggi, Mbak Kirana, masih lebih tinggi dari posisi Agustus tahun 2019. Oke, begitu. Heeh, heeh. Yang sekarang ingin kita tahu nih Pak, bagaimana untuk kondisi Kota Blitar ya pada tahun 2020 lalu yang Betul, memang betul. datanya sudah kita pegang ya Pak ya. Bagaimana kondisi Betul. pengangguran di Kota Blitar, apalagi saat itu kita sudah dilanda dan sudah mulai struggle di tengah pandemi COVID-19, Pak Bambang. Iya, betul Mbak Kirana. Jadi memang karena petaan untuk menghasilkan indikator ketenagakerjaan di level kabupaten kota, dalam ini Kota Blitar salah satunya, itu pelaksanaannya kan di bulan Agustus. Ya. Nah, kita ketahui lah tahun lalu pandemi mulai masuk di sekitaran Maret gitu ya, Benar. dan ketika Agustus pendataan itu tentunya di masa pandemi gitu ya. Nah, dari hasil pelaksanaan Rakernas Agustus 2020 itu sudah kita rilis angkanya, yaitu tingkat pengangguran terbuka gitu ya, itu naik ya 1,84% poin gitu ya, dari 5,23 sampai menjadi 7,07 itu untuk level nasional ya. Ya. Adapun untuk Kota Blitar itu naik 2,14% poin, dari 4,54% PPT di tahun 2019 naik menjadi 6,68%
Oke. PPT di bulan Agustus tahun 2020. Seperti itu, Mbak Kirana. Oke. Kalau kita lihat angka dan barangkali kita bandingkan dengan daerah lain, Pak, di Kota Blitar ini termasuk tinggi nggak, Pak? Atau barangkali masih dalam kondisi yang oke lah, masih bisa ditolerir atau seperti apa? Ya, memang banyak faktor ya yang menyebabkan dinamika atau naik turunnya indikator ketenagakerjaan. Kalau bicara tentang PPT, memang posisi Kota Blitar yang tadi saya sampaikan di tahun 2020 ya, itu 6,68 gitu ya. Nah, kita lihat tetangga sebelah nih, Kabupaten Blitar itu 3,82. Nah, 3,82. Nah, kita nengok lagi yang agak ke barat ya, Kediri, itu Kota Kediri 6,21, Kabupaten Kediri 5,24, seperti itu. Jadi memang posisi Blitar memang di sekitarnya masih lebih tinggi. Oke. Dan ini menjadi tantangan bersama nih Pak, PR bersama nih Pak ya untuk mengatasi ini ya. Betul. Oke. Karena sekali lagi hasil survei daripada BPS ini nanti juga akan diberikan kepada pemerintah dan juga menjadi acuan untuk pengambilan kebijakan ya Pak Bambang. Iya betul. Jadi memang setiap indikator yang dihasilkan BPS dari survei statistik dasar ya, yang memang jadi kewenangan BPS untuk melakukan salah satunya survei Sakernas ini. Jadi memang pada akhirnya kita laporkan ke pemerintah daerah sebagai potret sejauh mana program yang sudah dilakukan, termasuk intervensi-intervensi yang sudah diberikan gitu ya. Karena memang kita ketahui bersama bicara tentang ketenagakerjaan sudah banyak sebenarnya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari pusat, kemudian provinsi dan Kota Blitar sendiri gitu ya. Yang sangat sampai berjalan sampai dengan saat ini kan kartu prakerja salah satunya seperti itu. Siap. Iya. Pak Bambang, kalau kita berbicara soal pekerja ini kan ada perempuan dan laki-laki nampaknya sekarang juga sudah mulai hampir seimbang begitu ya Pak ya angkanya. Tapi kalau di Kota Blitar ini Pak, jumlah pengangguran antara perempuan dan laki-laki lebih tinggi mana nih Pak Bambang? Ya memang secara kasar mata kita bisa lihat ya, karena memang laki-laki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya, itu juga terkonfirmasi di pelaksanaan atau hasil ya Sakernas itu ya memang masih lebih tinggi laki-laki dibanding perempuan, karena memang tugas pokok laki-laki untuk mencari pekerjaan. Nah kalau bicara angka persisnya untuk konteks di Kota Blitar itu PPT untuk laki-laki itu 7,74, PPT untuk perempuan 5,35%. Seperti itu perbandingan untuk yang Kota Blitar. Oke. Dan angkanya cenderung stabil atau barangkali kejar-kejaran nih Pak antara dua angka ini Pak pada tahun ke tahun seperti itu? Iya, kalau bicara tentang tingginya, laki-laki masih tinggi karena memang sesuai dengan tanggung jawabnya ya untuk mencari atau menafkahi keluarganya. Cuma memang kalau bicara tentang pergerakannya, ya saya pikir sudah lama sebenarnya perempuan itu sudah memiliki atau diberi porsi ya ibaratnya untuk masuk ke dunia kerja gitu ya. Dari sana kita meskipun saya belum bisa menyebutkan angka persisnya gitu ya, cuma dari sana terlihat bahwa memang tren perempuan untuk semakin masuk ya banyak melakukan aktivitas pekerjaan itu memang cenderung terus-menerus bertambah gitu ya, seperti itu. Oke. Kalau kemudian kita lihat dari tingkat atau startup pendidikannya ini Pak ya, untuk pengangguran ini jumlah yang paling banyak menyumbangkan daripada persentase pengangguran ini dari lulusan apa kira-kira Pak? Ya, memang dari pelaksanaan survei Sakernas itu memang SMK, Mbak Kirana. SMK. Jadi SMK itu ya sekolah menengah kejuruan ya itu mencapai 10,1% ya PPT-nya. Itu tertinggi. Yang kedua itu lulusan SMP. Yang lulusan SMP yang mencapai 8,65%. Seperti itu. Pak, kemudian kita lepas dari itu kita mulai membahas coba terkait dengan
karakteristik pekerja ya atau penduduk yang ada di Kota Blitar ini seperti apa Pak Bambang? Ya, jadi di pelaksanaan survei Sakernas ini ada 3 ya, ada ditanyakan terkait dengan lapangan pekerjaan, ini bicara yang bekerja ya, kemudian yang kedua terkait dengan status pekerjaan, yang ketiga terkait dengan jenis pekerjaan. Nah, dalam kesempatan ini kami akan menjelaskan 2, gitu. Yang pertama terkait dengan struktur ya, atau lapangan usaha yang dimasuki oleh masyarakat Kota Blitar yang bekerja, gitu. Itu memang kalau bicara tentang komposisinya itu 72,64% ya, itu di sektor jasa, gitu ya. Itu memang yang tertinggi, gitu ya. Kemudian di berikutnya di sektor manufaktur, gitu ya, yang sempat mengalami penurunan seperti itu, dan untuk sektor pertanian justru bertambah karena memang pandemi nampaknya di sektor pertanian masih bertahan ya. Artinya masyarakat tetap melakukan aktivitas pekerjaan untuk menghasilkan pendapatan seperti itu. Oke. Kemudian untuk barangkali pekerja yang dulunya mendapatkan pekerjaan tetap ya Pak ya. Kemudian kita tahu di pandemi COVID-19 ada banyak sekali PHK, pemberhentian dan lain sebagainya. Ini turut masuk dalam pendataan kita tidak Pak? Ya, jadi memang sepertinya kita sudah sempat menduga-duga gitu ya, kira-kira dampak dari pandemi tentunya bagi kalangan dunia usaha itu ya akan ada 3 opsi nih, mereka akan bertahan gitu ya, mereka akan berhenti gitu ya, atau mereka melakukan pengembangan usaha menyesuaikan dengan kondisi pandemi gitu ya. Nah, ketika ada perusahaan-perusahaan atau usaha yang memutuskan stop, berhenti gitu ya, itu tentunya berdampak kepada tenaga kerja gitu ya, yang sebelumnya bekerja di usaha tersebut gitu ya. Nah, itu tentunya mengkonfirmasi bahwa sebagiannya tentu ada yang akhirnya diberhentikan gitu ya, atau di PHK lah, seperti itu bahasanya. Dan itu terkonfirmasi, jadi dari Angkatan Kerja di Kota Blitar itu tidak mengalami penurunan seperti itu. Oke, siap. Pak Bambang, yang namanya ketenaga kerjaan ini memang menjadi sesuatu perbincangan yang menarik begitu ya. Yang mana memang banyak sekali kemudian ini dikait-kaitkan dengan angka kemiskinan seperti itu. BPS barangkali bisa menjelaskan ini keterkaitannya sebenarnya ada atau memang stigma kita aja nih Pak yang salah atau seperti apa nih Pak Bambang? Iya, jadi memang secara tidak langsung ya, memang secara langsung itu kan prinsipnya kalau bicara tentang kemiskinan itu kan memotret masyarakat yang secara tingkat kesejahteraan itu rendah atau dari sisi pendapatannya kecil gitu ya, seperti itu. Dan itu sangat sering terjadi ketika sama sekali tidak ada penopang gitu ya di keluarganya. Misalkan saja ada satu keluarga gitu ya, bapak ibunya masih bekerja gitu ya, kemudian ketika anaknya masuk kategori pengangguran itu sangat mungkin, ataupun dia tidak masuk kategori pengangguran itu juga mungkin, karena memang masih bisa bergantung kepada kedua orang tua. Tapi untuk masyarakat golongan menengah ke bawah yang disebut miskin gitu ya, itu memang mereka tidak punya pilihan selain memang harus terus-menerus bekerja untuk menghidupi gitu ya, kebutuhan sehari-harinya seperti itu. Tetapi memang kalau bicara tentang jangka panjang gitu ya, ketika pengangguran terus-menerus tentunya dari sisi pendapatan juga semakin berkurang, dan itu yang berindikasi ke terjadinya kemiskinan seperti itu. Artinya secara jangka pendek itu tidak langsung ya. Misalkan tahun ini ketika penganggurannya naik maka kemiskinannya otomatis naik yang setara seperti itu tidak mesti, tetapi untuk jangka panjang. Nah, ini juga menjadi penting sejalan sama yang disampaikan Menteri Tenaga Kerja ya, pada akhir Sabtu 28 Agustus kemarin itu kan bagaimana
Menteri Menaker ya, itu menyampaikan ke kalangan dunia usaha untuk tetap ya bertahan lah, kira-kira opsi yang dipilih harapannya bertahan, kemudian juga tenaga kerja itu juga dipertahankan karena memang ya ini menjadi semacam ini bersama ya, tanggung jawab bersama selama masa pandemi gitu ya. Jadi itu yang pesan penting yang disampaikan Menteri Ketenagakerjaan seperti itu. Oke. Artinya dari sana mengkonfirmasi ya. Jadi memang untuk jangka panjang kalau pengangguran terus-menerus meningkat itu memang berpotensi bertambahnya tingkat kemiskinan seperti itu. Iya. Kemudian Pak, dari apa yang sudah disebutkan tadi, apakah ini juga menjadi acuan kuat bagi bagi daerah ya dalam mengeluarkan sebuah kebijakan seperti itu atau bagaimana Pak? Ya, saya pikir kondisi pandemi saat ini itu memang sejalan sama yang disampaikan Ibu Menteri Ketenagakerjaan bahwa memang ya upayanya bertahan gitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan saat saya melakukan pendampingan di lapangan seperti itu Mbak Kirana, itu memang ada beberapa usaha itu yang mereka ya memang dari sisi jam kerja itu memang dikurangi. Contoh lah, misalnya kemarin saat saya mendampingi industri media tanam ya, yaitu sekam bakar seperti itu. Jadi dari aktivitas produksi yang dilakukan yang sebelumnya sebelum pandemi itu bisa dalam satu pekan itu 2 kali gitu ya produksi, dalam satu kali produksinya 2 hari gitu. Itu ternyata yang dilakukan adalah tidak mengurangi tenaga kerja, tetapi mengurangi frekuensi yang tadinya produksi dalam satu pekan 2 kali menjadi 1 kali gitu ya. Dan itu yang saya pikir sejalan dengan yang disampaikan Ibu Menteri Ketenagakerjaan seperti itu. Ya artinya memang posisi saat ini memang yang sangat dibutuhkan itu bagaimana ya saling bahu membahu ya, saling bekerja sama, yang saya pikir juga yang dilakukan Mahardika ya dengan mengiklankan ya UMKM di media sosial itu, saya pikir itu juga mengajak masyarakat secara bersama-sama untuk bisa bahu membahu memperhatikan usaha-usaha kecil juga gitu ya, untuk tetap bisa mampu bertahan seperti itu, Mbak Kirana. Baik Pak Bambang, ini ada beberapa pendengar yang bergabung. Saya izin untuk membacakan beberapa pesannya ya Pak ya. Oh iya, silakan. Ini dari Bu Susi di Kelurahan Rembang ya. Pak, saya mau tanya, apakah angka pengangguran ketika tinggi nanti juga berdampak terhadap terganggunya pemulihan ekonomi nasional? Ya. Bisa diterima, Pak Bambang? Ya, bisa. Jadi memang ya tentunya pertumbuhan ekonomi itu artinya bagaimana suatu wilayah secara aktivitas produksinya itu terus berjalan gitu ya. Dan pertumbuhan ekonomi dinyatakan tumbuh ketika produksinya terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Nah, sementara posisi pandemi saat ini bertahan saja butuh usaha gitu ya. Nah, di samping itu efek dari, jadi ini memang semacam antara pengangguran sama pemulihan ekonomi itu memang saling terkait gitu ya. Harapannya dengan mempertahankan aktivitas bekerja di masyarakat, baik itu kalangan usaha maupun masyarakat yang bekerja untuk mendapatkan upah atau gaji seperti itu memang penting untuk terus itu mengindikasikan bahwa perekonomian itu mulai tumbuh gitu ya. Artinya bertahan, dan kalau bertahan kan pengertiannya 2 nih. Bertahan dalam posisi yang start atau perlahan-lahan mulai menemukan ritme ya. Ritme melawan aktivitas usaha yang memang bisa sejalan dengan kondisi pandemi gitu ya. Jadi cukup banyak kita ketahui lah, banyak kalangan-kalangan usaha yang mulai melek IT. Artinya mulai merambah melakukan aktivitas pemasaran melalui media sosial. Ya sekali lagi meskipun ini tidak mudah, tapi dengan prinsip tetap bertahan, saya pikir itu menjadi penting gitu ya, supaya
dari sisi pemulihan ekonomi juga terus-menerus pada akhirnya bisa semakin pulih secara bertahap tentunya. Seperti itu Mbak Kira. Dan nampaknya memang sekarang ini masyarakat memang memilih untuk tidak diam saja, Pak. Banyak sekali yang kemudian berupaya untuk membuat usaha kecil-kecilan yang seperti itu, Pak. Ini juga memberikan potensi tersendiri untuk perekonomian daerah atau seperti apa, Pak Bambang? Iya, tentunya demikian. Karena memang bicara tentang perekonomian suatu daerah itu kan tidak hanya bicara usaha-usaha menengah ataupun besar, itu termasuk usaha-usaha mikro, kecil, bahkan usaha-usaha yang memang pengelolaannya itu dari dapur rumah tangga masing-masing. Benar. Gitu ya. Nah itu karena memang di kegiatan pengumpulan data di BPS terkait dengan pertumbuhan ekonomi itu memang semua sektor yang terkait dengan usaha-usaha ekonomi itu memang dicatat dan dikompilasi gitu ya untuk bisa menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Jadi memang bicara pertumbuhan ekonomi termasuk usaha-usaha rumah tangga, kira-kira. Iya. Bagaimana Pak kalau kita lihat di Kota Blitar untuk masyarakat yang kemudian beralih berusaha seperti itu, Pak? Banyakkah, tinggikah atau seperti apa, Pak? Sesuai pengamatan BPS. Ya. Memang itu perlu pendalaman lagi Mbak Kirana. Jadi saya tidak bisa menyebutkan besaran angkanya, tetapi lebih kepada kecenderungan, gitu ya. Apa itu kecenderungannya? Jadi dari masyarakat yang sebelumnya berusaha itu memang relatif bertahan, kecuali sektor-sektor tertentu ya. Tetapi untuk masyarakat yang sebelumnya dia bekerja atau menerima upah dari pihak lain gitu ya, karena dia sebagai pekerjanya, itu memang peluang untuk pada akhirnya tidak bekerja menjadi besar karena sangat bergantung kepada majikan atau pemilik usahanya, seperti itu. Nah, dari dua kondisi itu memang untuk yang memiliki usaha sebelumnya itu memang yang saya sampaikan tadi, jadi ada sebagiannya yang dia bertahan atau dia mengembangkan usaha baru yang sesuai dengan saat ini, kondisi saat ini gitu ya. Termasuk salah satunya ketika mereka mulai melek IT, memanfaatkan media sosial untuk melakukan aktivitas pemasaran gitu ya. Nah, tetapi untuk yang penduduk yang tadinya bekerja sebagai karyawan gitu ya, itu memang ada sebagiannya yang akhirnya dia melakukan aktivitas bekerja sendiri seperti itu ya. Artinya membuka usaha baru seperti itu. Cuman memang kembali lagi untuk bicara besaran angkanya itu kami masih butuh waktu untuk melakukan pendalaman seperti itu. Oke. Siap Pak, angka pengangguran memang perlu difikirkan ya supaya tidak berkepanjangan seperti itu. Pemerintah dalam hal ini apa Pak yang perlu diperhatikan sebelum akhirnya mengambil kebijakan untuk mengatasi angka pengangguran ini? Ya, dari kondisi perkembangan sampai dengan saat ini, saya coba dari BPS kami coba update informasi-informasi dari pemerintah setempat ya. Jadi memang setidaknya ada 3 hal ya yang perlu menjadi perhatian bersama oleh pihak-pihak terkait, termasuk kita masyarakat gitu ya, untuk keberlangsungan tenaga kerja di Kota Blitar. Nah, yang pertama itu harus kita sadari bahwa perekonomian Kota Blitar itu ditopang sektor perdagangan ya, yang mencapai 23,55% kondisi pertumbuhan ekonomi di tahun 2020. Nah, ini tentunya kita perlu bersama-sama menjaga keberlangsungannya. Bagi kita sebagai konsumen, ya pastikan juga kita beli gitu ya, seperti itu. Dan dari sisi pemilik usaha perdagangan itu juga harapannya tetap bisa bertahan seperti itu di tengah-tengah masa pembatasan PPKM saat ini. Kemudian yang kedua, ya sektor pariwisata tentunya, karena memang ini betul-betul menjadi ikon ya Kota Blitar dengan sektor pendukungnya yang totalnya mencapai 1,32% di angka pertumbuhan ekonomi tahun 2020. Nah, saat kemarin kami juga ngikuti ya cangkruan ya. Benar. Antara Bapak Wali Kota, Bapak Wakil Wali Kota dengan Bapak Menteri ya, Sandiaga Uno itu cukup menambahkan lagi ekonomi kreatif gitu ya, yaitu ekonomi yang
penuh dengan ide-ide baru, pengetahuan baru dan teknologi di dalam pengembangan usaha ekonominya gitu ya. Khususnya pada bidang industri kreatif gitu ya. Ini berdasarkan hasil cangkruan tersebut memiliki potensi untuk lebih dioptimalkan untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Nah, saya pikir ini tinggal tindak lanjut ke depannya yang perlu terus-menerus dilakukan dan dapat support dari keseluruhan masyarakat di Kota Blitar. Kemudian terakhir yang ketiga, untuk industri mikro kecil, nah, itu hasil pendampingan yang saya tadi jelaskan itu mengkonfirmasi bahwa beberapa usaha atau pemilik usaha di sektor industri mikro dan kecil itu ya cukup melakukan ya aktivitas memastikan bahwa jangan sampai dia berhenti untuk bertahan, dan kemudian jangan sampai juga pekerjaannya itu pada akhirnya diberhentikan. Nah, ini tentunya sejalan dengan yang disampaikan Menaker ya, Menteri Ketenagakerjaan di atasnya. Meski memang kami juga temui memang ada kendala kaitannya dengan pemasaran. Nah, ini yang mungkin terkait dengan yang tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa Radio Mardika itu memiliki peran di situ kan ya, untuk bisa masuk ke sisi-sisi bagaimana memasarkan produk IMK di masyarakat Kota Blitar gitu ya. Saya pikir ini perlu karena merupakan kendala utama gitu ya. Saya pikir perlu terobosan untuk saling bantu ya terkait dengan pemasaran seperti itu, Mbak Kirana. Benar Pak, kita juga baru tahu ini Pak kalau ternyata semangatnya para pelaku UMKM, IKM ini sangat luar biasa sekali setelah kita luncurkan program UKM Merdeka. Kita promosikan gratis di media sosial dan radio. Mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu sinergi kita ya Pak ya. Betul. Untuk membantu para pelaku UMKM. Ya. Betul. Pak Bambang, ini ada yang bergabung lagi. Saya bacakan ya Pak ya, sebelum nanti kita benar-benar berpisah, mumpung ada kesempatan langsung bersama dengan Kepala PPS ini. Silakan. Ada nomor 863 di belakang. Pak, saya mau tanya, faktor yang mempengaruhi lulusan SMK menyumbangkan pengangguran tertinggi ini apa ya? Padahal kan mereka dipersiapkan untuk siap bekerja. Terima kasih Mbak Kirana, terima kasih Pak Bambang. Bagaimana nih Pak, kita mengamati itu juga nggak Pak? Ya, ini memang perlu survei khusus ya, karena memang ya tentunya banyak hal ya. Mungkin kalau bicara tentang tren gitu ya, tren bagaimana banyak semacam pelajar lulusan SMP yang dia menjatuhkan pilihan kepada SMK. Baik itu pilihan secara pribadi maupun rangsangan dari pemerintah yang saat itu memang bagaimana lulusan SMK itu kerja. Masalahkan itu dari sisi semacam pekerjaannya atau pelajar SMK-nya itu sendiri gitu ya. Nah, tentunya dari sana masih ada semacam ketersediaan lapangan kerja yang memang masih tidak sebanyak gitu ya, sebanyak lulusan SMK seperti itu. Itu menjadi salah satu faktor gitu ya. Nah, kemudian faktor yang kedua ya sebenarnya beberapa kalangan yang kreatif ya, salah satunya industri kreatif itu kan bagaimana merangsang lulusan SMK itu pada akhirnya berpikir usaha, artinya memiliki usaha gitu ya. Itu juga sepertinya belum sepenuhnya berjalan karena memang bagi lulusan SMK saya pikir untuk menjatuhkan pilihan untuk berusaha saya pikir juga butuh proses ya. Nah, itu mungkin beberapa faktor sehingga cuman yang utamanya yang pertama kami sebutkan tadi gitu ya. Itu lagi-lagi ini bicara tentang kecenderungan gitu ya. Karena memang untuk besaran angkanya berapanya ya dari pendataan Sakernas masih sebatas yang dia masuk kategori pengangguran. Nah, kembali ke pengertian awal bahwa lulusan SMK tersebut dia sedang mencari pekerjaan gitu ya. Jadi memang kita bisa membaca pertanyaan yang disampaikan ini menjadi sudut pandang bahwa pengertian pengangguran SMK itu pengertiannya ternyata banyak loh anak lulusan SMK yang gitu ya, yang masih berusaha mencari pekerjaan. Saya pikir itu bagus ya dibanding mereka tidak melakukan aktivitas. Jadi sudut pandang ini menurut saya menjadi sudut pandang yang baik ya. Jadi bagaimana pada akhirnya dari sisi pemerintah ataupun kalangan usaha
lihat ini untuk serta merta menyediakan lapangan usaha baru gitu ya, sesuai dengan bidang. Jadi kalau bicara kota Blitar, dari sekian banyak sekolah kejuruan, tentunya kan bisa diidentifikasi nih lulusan jurusan ini berapa jurusan. Artinya kalau bicara tentang peta lulusan gitu ya, sesuai dengan penjurusannya, misalnya jurusan mesin sekian orang, itu kan sebenarnya kalangan usaha penting itu untuk bisa melihat itu, sehingga akhirnya dia untuk pengusaha-pengusaha yang sangat memungkinkan membuka usaha baru untuk menjadi lapangan pekerjaan bagi lulusan SMK, ini juga menjadi semacam hal tersendiri yang juga bisa dilihat. Jadi melihat pengangguran SMK yang tinggi itu tidak semata-mata dinilai sesuatu yang tinggi ya, tapi kita juga bisa melihat dari sudut pandang bahwa ternyata lulusan SMK itu animum untuk mencari pekerjaannya tinggi loh. Benar-benar. Itu mungkin Mbak Kirana. Oke, artinya bisa direspon baik karena memang tenaga yang siap untuk bekerja di usia yang sangat produktif ini juga bisa menjadi potensi tersendiri ya Pak Bambang. Betul, Mbak Kirana, seperti itu. Oke, terakhir Pak Bambang, karena kita saat ini untuk survei di tingkat kota kabupaten masih berlangsung begitu ya. Kanvas kita untuk memperkecil angka pengangguran ini seberapa besar, Pak? Ya, terus terang dari sisi BPS tidak bisa membaca ke sana ya. Saya hanya bisa menyampaikan kecenderungan dari rilis yang bulan Februari. Baik itu di level nasional maupun provinsi memang sudah keluar. Nah, dari sana memang kalau bicara antara Agustus tahun 2019 ke Agustus tahun 2020 itu memang meningkat. Gitu ya. Kemudian di Februari rilis di level provinsi maupun nasional itu pengangguran mulai berkurang. Meskipun pengurangan tersebut masih lebih tinggi dari posisi pengangguran atau TPT di Agustus 2019. Nah, dari sana ya kita bisa melihat bahwasannya ada tren perbaikan nih gitu ya. Tren perbaikan. Nah, untuk yang pelaksanaan Agustus ini ya mungkin nanti kita tunggu saja hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ya kalau bicara harapan, tentunya harapannya ya baik-baik semua gitu ya. Artinya bicara tentang pengangguran ya harapannya senantiasa menurun seperti atau berkurang. Seperti itu Mbak Kirana. Nanti akan kita rilis kapan Pak kira-kira hasil survei bulan ini? Iya, jadi mengacu ke yang tahun lalu ini akan dirilis di awal November. Oke, siap. Ya, kita tunggu bersama saja, mudah-mudahan hasilnya memang sesuai dengan harapan ya Pak ya. Paling tidak menunjukkan penurunan atau ya paling tidak bertahan begitu ya Pak ya. Ya, kita lihat nanti. Kita lihat nanti saja. Oke, baik. Terima kasih Pak Bambang atas informasi dan juga semangatnya hari ini. Barangkali ada yang ingin disampaikan untuk para pencari kerja, Pak? Kalau untuk pencari kerja mungkin bukan tupoksi kami ya, mungkin nanti dari Dinas Ketenagakerjaan yang saya pikir akan terus mengeluarkan terobosan-terobosan seperti itu. Kalau kami dari BPS mungkin ada sedikit izin Mbak Kirana sama pemirsa, karena memang saat ini BPS Kota Blitar termasuk salah satu unit kerja ya yang memang sedang berproses diusulkan di Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara ya, RP dan Reformasi Birokrasi. Itu kami sedang berproses zona integritas menuju WBK, wilayah bebas korupsi. Nah, untuk tentunya kami sangat menerima baik berbagai masukan, kritik gitu ya terhadap institusi kami yang bisa dilayangkan di website gitu ya BPS Kota Blitar, bisa juga di IG BPS Kota Blitar, kemudian bisa juga ngelihat di aplikasi kami Patriastat. Ini pengembangan dari Patriastat sebelumnya di Play Store gitu ya. Per hari ini kami sudah menggulirkan layanan WhatsApp gitu ya Mbak Kirana di nomor 0812 4922 6969. Jadi siapapun pemirsa ataupun teman-teman pemirsa ataupun siapapun yang membutuhkan data kemudian memberikan masukan, saran kepada kami untuk perbaikan layanan kami ke depan gitu ya, itu bisa dilayangkan di nomor tersebut gitu ya. Saya ulangi 0812
4922 6969. Seperti itu Oke. Mbak Kirani. Terima Oke, kasih. oke, mudah-mudahan nanti masyarakat juga bisa berperan aktif nih Pak ya, ikut aktif dalam memberikan saran, masukan untuk pelayanan BPS lebih maksimal lagi ke depan. Betul. Oke, baik, Iya, terima kasih iya. Pak Terima Bambang kasih. untuk kesempatannya. Mudah-mudahan lain waktu bisa jumpa lagi, berbincang-bincang lagi. Sehat selalu Pak, salam untuk keluarga besar BPS Kota Blitar. Siap, siap. Terima kasih semuanya Mbak Kirani. Siap. Sekalian. Ya, saya tutup Pak perjumpaan hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, Sobat Mardika, demikian perbincangan Kirana Nisa ya bersama dengan Kepala BPS Kota Blitar, ada Bapak Bambang Indarto. Sobat Mardika, ada banyak sekali informasi yang tadi disampaikan untuk Anda, dan menyisakan waktu beberapa menit. Mohon maaf kalau barangkali ada WA yang belum terbaca ini Sobat Mardika. Saya akan hadirkan beberapa single dulu nih untuk menghangatkan lagi kebersamaan kita di Dinamika Kota sesi 2. I hope today